Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 384. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata skeleton cabang dan langsung menyerang. Di bawah serangan skeleton cabang keempatnya langsung dihempaskan dan jatuh dengan malu, nampak kesakitan. Siapa kamu sebenarnya? Kata keempatnya. Mereka marah dan juga terkejut karena lawan juga mengeluarkan kekuatan iblis, dan kekuatan iblisnya lebih murni daripada kekuatan iblis mereka. Apakah ada manusia iblis selain kita di alam ini? Tanpa mereka tahu, skeleton cabang adalah iblis yang sebenarnya, bukan keturunan campuran seperti mereka. Cepat jalankan larangan formasi pembangkitan, kata Sang Uji. Segera kelimanya membentuk segel mengaktifkan larangan formasi. Cahaya rune yang menyilaukan bersinar di dinding-dinding batu. Sebuah aura hitam iblis mengumpul dan langsung mengalir masuk ke dalam peti mati dengan ukuran besar. Apa sebenarnya yang ada di peti mati besar itu? Keempat peti mati kecil keluar 4 orang berbaju hitam ini. Lalu apa yang ada di dalam peti mati besar itu? Kincen mengerutkan kening. Jangan biarkan peti mati itu dibangkitkan, kata Kincen. Dia dan skeleton cabang langsung menyerang untuk mengagalkan mereka. Namun Kincen sudah terlambat. Energi iblis dari formasi terus mengalir ke dalam peti mati dan boom, peti mati tiba-tiba terbuka. Sosok langsung keluar yang membawa aura busuk tetapi memancarkan aura kehancuran yang tak tertandingi, seolah-olah baru bangkit dari neraka dengan kekuatan yang tiada tandingannya. Senior Mokara, kata Sang Uji. Dia dan 4 lainnya langsung membungkuk dan memberi hormat kepada iblis yang baru mereka bangunkan, yang mereka sebut Mokara. Iblis Mokara ini nampak setelah sekian lama dia baru bangun kembali. Dia sedikit bingung. Merasakan aura iblis Mokara ini, Kincen sedikit putus asa karena aura yang dikeluarkan iblis Mokara ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada ahli-ahli Martial Emperor yang pernah Kincen lihat di kehidupan sebelumnya. Senior Mokara, orang-orang dari ras manusia ini baru saja ingin mengandalkan kami untuk membangkitkan senior. Tolong senior untuk mengambil tindakan dan menyerang mereka, kata Sang Uji. Ras manusia. Iblis Mokara melihat Kincen dan lainnya, dan di saat mendengar ras manusia disebutkan, tiba-tiba dia menjadi marah dan langsung meraung. Ini hanya raungan, tetapi raungan ini sangat menakutkan. Bahkan 5 orang Sang Uji langsung dihempaskan. Darah keluar dari mulutnya. Yukiansu, Jiruyu, dan Sensisi juga nampak kesakitan. Darah keluar dari sudut mulutnya. Hanya Kincen dan skeleton cabang yang tidak bergeming. Ini serangan sonik jiwa. Ini serangan yang cukup menakutkan. Gelombang suara langsung menyerang jiwa. Jika orang itu lemah atau Martial Shopen biasa, dia akan langsung dihancurkan. Kekuatan iblis Mokara ini seharusnya di atas skeleton cabang. Di saat gelombang suara sonik ini bergema, Kincen dapat melihat seluruh susunan formasi larangan, dan dalam sekejap mata memahaminya. Bahkan sekarang Kincen dapat menghancurkan formasi ini dan keluar dari kamar batu ini. Akan tetapi untuk saat ini Kincen tidak melakukannya. One Day Pin Art. Pertama-tama Kincen membentuk penghalang jiwa untuk melindungi Yukiansu, Sensisi, dan Jiruyu dari gelombang suara sonik ini. Walaupun tubuh fisik alami dan pertahanan ketiganya sangat kuat, akan tetapi jiwanya tidak akan kuat menahan serangan gelombang suara sonik jiwa ini. Di sisi lain, Sang Uji dan 4 lainnya nampak sudah kewalahan, hampir tidak mampu bertahan di bawah gelombang sonik ini. Senior Mokara, tolong hentikan. Kami yang telah menyelamatkanmu. Ya, senior, tolong hentikan, kata Sang Uji dan keempat lainnya. Mereka berkata bersamaan. Saat ini Kincen juga memuntahkan darah. Jika Kincen hanya sendiri, dia akan baik-baik saja. Tapi kekuatan jiwa Kincen dibagi untuk melindungi Yukiansu, Sensisi, dan Jiruyu. Alhasil dia juga terluka.
Namun ini hanya luka kecil, tidak akan mempan kepada tubuh suci abadi yang telah naik level ke tingkat 7. Saat ini Qingchen akan segera menyerang balik. Bukan kebiasaan Qingchen yang diserang tetapi tidak melawan. Namun di saat Qingchen akan menebaskan pedang karat, tiba-tiba skeleton cabang menghentikannya. "Tuan, tunggu sebentar," kata skeleton cabang. Segera Qingchen menghentikan serangannya. Lalu setelah itu skeleton cabang langsung datang ke hadapan iblis Mokara ini. "Gajaro Sing Nurutu," kata skeleton cabang. Dia berkata bahasa aneh yang membuat Qingchen heran. Namun mendengar ini iblis Mokara tiba-tiba seperti terbangunkan. Dan kemudian berkata dengan bahasa aneh juga, "Hulumasuh Takairo." Selanjutnya skeleton cabang dan iblis Mokara berbincang dengan bahasa aneh ini. Melihat itu semua orang nampak heran, apalagi Sang Uji dan 4 lainnya. Mereka nampak terkejut. Apa yang terjadi? Mungkinkah orang bertopeng itu sedang berkomunikasi dengan iblis dari zaman kuno ini? Kelimanya benar-benar heran dan terkejut, namun kelimanya memiliki firasat jelek. "Senior Mokara, jangan dengarkan omong kosong orang itu," kata Sang Uji. "Kalian berlima orang yang mengaku-ngaku sebagai anggota klan ras iblis. Senior Mokara, jangan dengarkan mereka," kata skeleton cabang. "Kami benar-benar anggota klan ras iblis," kata Sang Uji. Kelimanya langsung mengeluarkan aura iblis untuk membuktikan identitas ras iblisnya dan meyakinkan iblis Mokara. Jie, hanya keturunan campuran. Saya adalah anggota klan asli ras iblis," kata skeleton cabang seraya membuka jubah dan topeng yang dipakainya di hadapan semua orang. Dia mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. "Apa? Ternyata kamu adalah anggota klan ras iblis." Kelima Sang Uji nampak terkejut. Mereka baru mengerti mengapa skeleton cabang tidak takut dengan kekuatan iblis mereka di pertarungan sebelumnya. "Senior Mokara, tolong percayalah kepada kami. Kami benar-benar adalah orang yang menyusun formasi kebangkitan ini dan membangkitkan Anda," kata Sang Uji. Dia dan 4 lainnya terus menjelaskan dengan panik. Sesaat skeleton cabang mengirim transmisi suara kepada Qingchen untuk mengendalikan formasi larangan, dan dia sendiri akan menipu iblis Mokara. Segera Qingchen mengendalikan formasi larangan. Formasi ras iblis seperti ini Qingchen sudah banyak melihat di ibu kota selatan kuno. Rawa kematian hitam, alam rahasia iblis surgawi, dan warisan pedang iblis. Jelas Qingchen dapat dengan mudah mengendalikan formasi seperti ini. "Senior Mokara, ini adalah anak yang membantu saya mengendalikan formasi larangan dan membangkitkan Anda," kata skeleton cabang. "Senior Mokara, kamilah yang telah membangkitkanmu," kata Sang Uji. Dia dan 4 lainnya semakin panik. "Mati!" Mokara langsung meraung, kehilangan kesabarannya dan langsung mengguncang sosoknya, lalu menyerang Sang Uji. Di bawah serangannya, Sang Uji dan 2 orang berbaju hitam langsung dihancurkan, dan esensinya langsung diserap oleh Mokara. Jie, sisakan 2 untukku," kata skeleton cabang. Dia langsung mengguncang sosoknya, muncul di hadapan Penatua Wei dan Yue Zhongkui, menghantam keduanya lalu menyerap esensi darah keduanya. Melihat ini, Chen Sisi dan Jiruyu nampak ngeri. Ini kali pertama mereka melihat wajah asli dari skeleton cabang. Adapun Qingchen, dia menghela napas dalam-dalam. Pada awalnya dia ingin mengendalikan Sang Uji dan menanam segel penghancur jiwa untuk mengetahui berita tentang istana berkabut dan orang berbaju hitam lainnya. Akan tetapi situasinya sekarang berubah. Yang paling penting sekarang adalah mengendalikan iblis Mokara ini agar tidak menyerang. Qingchen memiliki perasaan sangat sulit untuk bisa mengalahkan iblis Mokara ini. Mungkin Qingchen juga tidak memiliki kemampuan untuk bisa yakin mengalahkan iblis Mokara, kecuali jika Qingchen mengaktifkan kembali kekuatan misterius yang ada pada pedang karat dan mengendalikan kuali kuno penekan iblis dengan ekstrim, dan bertarung mati-matian dengan Mokara. Mungkin Qingchen ada sedikit harapan untuk menang. Oleh karena itu, jika ada cara lain, Qingchen tidak ingin sampai benar-benar bertarung dengan iblis Mokara ini. "Dia ras manusia, nampaknya enak," kata iblis Mokara setelah menelan esensi Sang Uji dan 2 lainnya.
wajah iblis Mokara memancarkan ekspresi kenikmatan. Dan sekarang tiba-tiba matanya memandang Jiruyu, Chen Shixi, dan Yukiansu dengan haus darah. Segera sosoknya melesat dengan sebuah cakar hitam tajam di tangan. Dia ingin merobek ketiga Yukiansu. Senior Mokara, berhenti, kata skeleton cabang. Dia langsung melesat dengan tombak hitam. Cakar Mokara dan tombak hitam skeleton cabang bertabrakan. Nampak skeleton cabang kalah dalam tabrakan. Terhempas, tubuhnya dengan keras menabrak dinding batu di belakang. Kamu berani menghentikanku, kata iblis Mokara seraya menatap dingin ke arah skeleton cabang. Mereka memiliki hubungan baik dengan klan kita, dan mereka bertiga juga memiliki banyak jasa untuk proses pembangkitanmu. Tidak boleh dibunuh, kata skeleton cabang. Namun iblis Mokara tidak peduli, dia tetap ingin menerkam ketiganya. Di sisi lain melihat itu, Qinchen sudah bersiap untuk bertarung, memegang pedang karat, dan siap untuk melakukan serangan. Namun skeleton cabang kembali menghentikan Qinchen. Sebaliknya dia sendiri yang langsung bertarung dengan iblis Mokara. Keduanya bertarung dengan liar. Namun nampak setiap tabrakan serangan skeleton cabang terus dikalahkan dan jatuh. Namun skeleton cabang lagi dan lagi bangun dan kembali bertarung. Qinchen, apa yang terjadi? Jiruyu, Chen Shixi, dan Yukiansu datang ke sisi Qinchen dengan wajah jelek. Saya akan jelaskan semuanya nanti. Untuk saat ini kita hanya akan menonton. Mungkin skeleton cabang punya caranya sendiri untuk menangani iblis Mokara ini, kata Qinchen. Beberapa saat kemudian di bawah serangan iblis Mokara, skeleton cabang nampak telah sangat terluka. Bahkan kerangkanya dengan jelas terlihat. Kerangka skeleton cabang memancarkan aura yang mencengangkan. Itu adalah kerangka dari tulang Raja Iblis yang diserap skeleton cabang di alam rahasia iblis surgawi waktu itu. Melihat aura tulang Raja Iblis yang ada di kerangka skeleton cabang, tiba-tiba iblis Mokara menghentikan serangannya dan langsung berlutut kepada skeleton cabang. Skeleton cabang melambaikan tangan, lalu keduanya berbincang sebentar. Setelah berbincang, iblis Mokara kembali berlutut dan benar-benar tunduk kepada skeleton cabang. Setelah itu skeleton cabang datang ke sisi Qinchen. Tuan, semuanya sudah beres. Saya mengatakan bahwa saya mewarisi kehendak Raja Iblis dan memiliki wewenang untuk memimpin para iblis di sini. Lalu iblis Mokara percaya karena saya pernah menyerap esensi tulang Raja Iblis, kata transmisi suara skeleton cabang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.